semuanya, ketemu lagi hari ini di podcast Politeknik Bakti Semesta, khususnya di program studi Teknologi Rekayasa Multimedia. Dan sangat spesial hari ini karena selain kami berdua dengan Pak Hadi dari Polibes, kami kedatangan tamu spesial ya Pak Hadi ya. Beliau adalah Dr. IGP Wiranegara atau biasanya akrab dipanggil Mas Wira atau Bli Wira begitu? Ya Bli, saya panggilnya Mas aja deh ya, kan orang Jawa gitu ya. Bersama dengan Mas Wira. Nah, beliau adalah sutradara film dokumenter dan beliau juga seorang akademisi. Sama juga dengan Pak Hadi nih di sini ya. Dan kesamaannya kalau disambungkan saya ini teman-teman pasti juga sudah tidak asing lagi dengan beliau ya, Pak Hadi Artomo, SSN MSN. Beliau ini adalah seorang sineas dan juga tentunya akademisi di Politeknik Bakti Semesta. Dan saat ini saya berkesempatan untuk mengobrol dengan beliau berdua. Ada Mas Wira dan Pak Hadi nih yang ternyata ada benang merahnya begitu, sama-sama seorang akademisi dan juga sama-sama berkutat di bidang film dokumenter. Mantap nih, tapi ada sedikit bedanya gitu tadi ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kalau Mas Wira ini lebih ke biografi gitu ya. Kalau iya, kalau Pak Hadi nih lebih ke propaganda. Ini propaganda Orde Baru. Wah, itu sadis sekali deh. Nah, kali ini teman-teman untuk lebih mengenal lagi dengan kepakaran beliau berdua dan jam terbang yang luar biasa, dan juga ini untuk menambah ilmu buat kita semua sama-sama belajar nih. Bagaimana sih Pak gitu tentang perfilman saat ini nih. Gitu. Nanti mungkin dari Pak Hadi bisa memulai Pak. Dipersilakan, selamat menyaksikan. Wah, ini pertanyaannya kok luas banget ya. Ini persoalan perfilman masa kini. Saya kira bisa kita mulai dari dari satu genre film-film yang ada di Indonesia dulu ya. Saya kira saya mengikuti film itu terakhir dari sebuah festival film Indonesia. Karena saya pernah mendapatkan Piala Citra di bidang suara, maka saya masuk sebagai anggota Akademi Citra ya Mas ya, Akademi Citra, tapi saya dalam kelompok suara. Nah dari situ saya mengikuti berapa judul film ya, itu 25 judul film kali saya harus tonton, 22 artinya sekitar itulah ya nonton. Dan saya kira film-film Indonesia secara film fiksi ya, film cerita itu sekarang menarik karena beberapa film itu dikerjakan oleh lulusan-lulusan Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Sepertinya mereka lulusnya itu S1 ya. Tapi ketika membuat film, saya merasa film mereka itu bisa dianalisa oleh bidang keilmuan atau tesis maupun disertasi. Jadi luar biasa mereka itu di dalam membuat film, dalam film cerita itu. Artinya mereka itu melakukan riset riset yang begitu dalam ya di dalam pembuatan film itu. Contohnya katakanlah film judulnya Like and Share itu, wah menarik itu film ya. Terus film yang dibuat oleh Fregas itu yang Ibu Guru itu, wah itu juga luar biasa itu. Jadi saya kira ada sebuah kemajuan yang luar biasa di dalam struktur film cerita. Tapi di luar film cerita itu yang begitu menarik, cuma juga ada perkembangan yang menarik juga. Film-film horor Indonesia juga sudah mulai menarik ya. Film-film horor itu terutama salah satu sutradara Ciska Dompret itu, wah, itu spesialis film horor itu. Sutradara perempuan tapi dia mempunyai satu genre horor yang menarik itu ya. Jadi saya kira film-film horor Indonesia tidak mandek untuk menakut-nakuti, tapi juga memberikan satu gambaran trik-trik film horor yang menarik. Nah kalau kita bicara masalah genre, nah apa yang menjadi kegiatan saya dan Mas Wira itu dalam film dokumenter ya. Film dokumenter nggak kalah menariknya. Karena apa? Nah inilah yang namanya film itu sangat dipengaruhi ya oleh pembuatnya. Nah setiap sutradara pasti punya jiwa-jiwa tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu yang diungkapkan ke dalam sebuah ekspresi mereka. Ya,
ekspresi mereka. Nah, saya sendiri karena bergelut di bidang film dokumenter, tergantung dari masanya. Nah, masa saya ketika menggarap film dokumenter itu banyak dokumenter pesanan. Waktu itu zaman Orde Baru ya. Pesanan itu hampir semua kementerian yang ada di Indonesia ini itu selalu membuat proyek-proyek dan proyeknya itu harus didokumentasikan. Nah, itulah akhirnya membuat film-film atas dasar dokumenter pesanan. Jadi karena pesanan ya kita memberikan sesuai dengan pesanan itu. Jadi dan akhirnya pesanan itu berkembang dan itu menjadi pengalaman saya dan akhirnya saya banyak sekali bergerak di dokumenter pesanan atau yang kita sebut dengan ini ya, jangan konotasi negatif ya, artinya ini dokumenter propaganda. Propaganda sendiri sebenarnya punya arti yang positif. Jadi ya tergantung dari pemesannya, propaganda apa yang akan dipesan oleh mereka, itu tujuannya seperti itu. Kira-kira ada dua genre, film cerita, film dokumenter, dan kemudian ada film pendek, film eksperimen. Apa ada tambahan lagi Pak Wira? Kita bagi. Saya kira karena saya bergerak di bidang film dokumenter, saya percaya sama awal mulanya dokumenter ditemukan itu kan John Grierson bilang bahwa documentary is creative treatment of actuality gitu. Terus satu tokoh lagi bilang documentary is representing the reality. Jadi saya berusaha tetap mengajarkan bahkan ke mahasiswa saya bahwa film dokumenter itu adalah menceritakan kembali kebenaran yang kita teliti, kita lihat, kita alami, kita rasakan, kemudian kita ceritakan kembali dengan benar. Nah, saya berdiri di situ. Jadi mungkin Mas Adi pernah bikin film sedikit-sedikit geser dari kebenaran itu demi pemesan, ya boleh-boleh aja. Sesuai pesanan itu tadi. Ini semakin menarik nih Mbak Esa. Rasanya latar belakangnya film, tapi pengalamannya berbeda-beda. Ini. Nah, saya kira gini, film itu mempunyai dampak yang kuat ya. Coba kalau Mbak Esa nonton film tentang Lady Diana, umpamanya, iya kan? Mbak Esa tertarik nggak dengan potongan rambutnya? Kalau saya tertarik, Pak. Nah, artinya itu membuat tren Lady Diana itu membuat tren tren potongan rambut. Mbak Esa pernah nonton nggak film Flashdance? Iya Pak. Wah, itu Jennifer Beals. Ya, potongan rambutnya, ya, tariannya, musiknya, menjadi tren dunia. Artinya kekuatan film, ketika kita menonton film, dia bisa memberikan dampak kepada penontonnya, meniru apa yang ada di layar itu. Wah, itu kan luar biasa ya, film bisa sampai menyebarkan sebuah tren. Bagi penonton, film bisa menjadi panutan karena ada subjektivitas dari penontonnya. Sehingga kalau anak laki-laki nonton film koboi, dia keluar, maka dia pasti senang pakai sepatu hak tinggi, pakai jeans yang ketat, sesuai dengan apa yang ditontonnya. Jadi tren itu, nah subjektivitas ini sangat berpengaruh pada penontonnya. Nah, celakanya, kalau kamera ini sampai di tangan seorang sutradara dengan pengalaman hidup sutradara itu, nah ini kan mulai mengerikan kan, mulai mengerikan kan. Dan dia bikin film sesuai dengan ini, wah, kalau latar belakang dia itu ada subjektivitas ingin sesuatu, ya maka dia akan melakukan menerjemahkan itu dengan kameranya. Nah ini dalam film fiksi ini sangat mengerikan ini hal-hal semacam ini. Dalam film dokumenter tadi Pak Wira
Saya hormati Pak Wira itu selalu pegang pada kebenaran. Tapi saya bertanya kepada Pak Wira, film bagaimanapun adalah hasil dari sebuah susunan shot, scene, sekuen, dan totalitas. Sejauh mana kita bisa setia terhadap kebenaran dalam film itu gitu. Oke. Saya mencoba menerjemahkannya begini, Mas Adi. Film dokumenter itu kan induknya itu film ya. Nah, dan film itu punya bahasa visual. Bahasa visual sinematografi yang sudah baku. Nah, di situ kita harus sadari bahwa ada angle, ada ukuran shot, ada movement, semua itu menyebabkan penekanan terhadap gambar yang nanti dimaknai oleh penonton. Nah, saya mencoba tetap jujur di kebenaran itu, hanya memakai bahasa visual itu untuk menekankan saja. Mungkin tafsirannya menjadi ini lebay, itu ini. Tapi itulah film, mau nggak mau akhirnya kita tetap berusaha menggunakan bahasa visual sinematografi itu semaksimal mungkin, separipurna mungkin agar yang kita dapatkan itu sebuah film. Kadang-kadang kan banyak yang latar belakangnya misalnya liputan gitu. Jadi suka tidak bisa membedakan mana film dokumenter, mana liputan. Ya. Nah, satu lagi mungkin saya punya keyakinan begini, Mas Adi. Selalu mengejar mahasiswa, mendorong mahasiswa saya agar kalau kita berkarya, apa yang kita paparkan adalah sebuah kebenaran, sehingga jagalah ada dua kebenaran yang harus kita perjuangkan. Satu, itu adalah kebenaran ekspresi. Ya. Yang kedua adalah kebenaran isi. Nah, yang saya maksud kebenaran ekspresi itu, tokoh kita yang tampil, jangan sampai dia acting di depan kamera. Nanti jadinya bukan orang itu, jadinya dia acting. Yang kedua, jangan sampai kita juga dibohongi dalam hal isi konten. Nah, apa yang menyebabkan kemungkinan terjadi seperti itu adalah kurang dalamnya kita riset. Kalau kita tidak dalam riset, kita kan tidak cukup kenal orangnya. Ini sudah jujur apa belum? Nah, kalau kita nggak kenal orangnya dan kita belum lama bergaul juga, kita bawain kamera juga dia kadang-kadang bisa berubah karena jarang direkam, atau berubah karena dia terlalu biasa ketemu kamera terus dia malah acting. Nah, itu malah salah. Nah, kira-kira dua itulah yang selalu saya ingatkan. Itu sebagai seorang sutradara harus bisa menyeleksi itu persoalannya. Betul. Saya mungkin bisa saya tambahkan, Mbak Esa ya. Saya mau tambahkan, sebuah karya film dokumenter itu pasti opini bagi pembuatnya. Bisa begitu kan? Setuju. Nah, ketika opini ini diterjemahkan oleh seorang sutradara kepada film dokumenter, maka dia kan harus mengatasi hal tersebut. Nah, saya salah satunya ketika mengatasi apa yang menjadi kekuatan film bahwa opini tak terbantahkan. Opini tak terbantahkan. Nah, saya biasanya ngambil narasumber yang tak terbantahkan. Nah, siapa narasumber yang tak terbantahkan itu? Pasti ahli setinggi-tingginya di dalam bidang itu. Umpamanya saya bikin film tentang Bedoyo Ketawang. Itu kan tarian sakral peninggalan Sultan Agung ya, Sultan Agung. Dan sekarang diteruskan di Kasunanan ya, betul. Ya, dengan Gusti Murtiah ya, sebagai seorang pemegang hak adatnya ya, adatnya itu. Nah, untuk film Bedoyo Ketawang, ketika saya mendapatkan, nah ini lagi
pesanan, Mas, sebenarnya pesanan, tapi pesanan ini pesanan yang luar biasa karena mempunyai kedalaman dokumenter yang dalam. Dokumenter yang dalam, saya nggak berani sembarangan kalau itu. Saya tidak sampai di film itu, saya tidak berani memberikan komentar. Ya, saya nggak berani memberikan komentar dalam film. Jadi biasanya kan dalam film, bahkan dalam dokumenter, komentar itu kan ada yang bilang suara Tuhan lah, suara pihak ketiga lah, ya seperti itu. Saya nggak berani itu karena saya akhirnya langsung Gusti Mung lah yang jadi narasumber saya sebagai narasumber yang tak terbantahkan. Apa yang dikatakan Gusti Mung bukan pendapat lagi. Apa yang dikatakan Gusti Mung bukan sekedar teknis kehendak. Karena yang namanya Bedoyo Ketawang itu bukan tari, tapi kehendak. Kehendak. Nah, sehingga Gusti Murtiyah itu saya dudukkan sebagai narasumber tak terbantahkan, dan apa yang diucapkan oleh Gusti Murtiyah itu merupakan titah. Bagaimana titah itu terbantahkan, kan gitu. Jadi film itu praktis jika digunakan sebagai penelitian akademis, itu sebagai dokumenter pasti mempunyai nilai yang tak terbantahkan itu. Bagaimana Mas Wira, kalau pendapat Mas Wira? Kalau saya juga melakukan hal yang sama, Mas Adi. Kebetulan film saya yang kemudian film ujian sebetulnya tahun 2004 saya ujian sarjana film di IKJ, membuat film tentang ayahandanya Gusti Mung itu, Pakubuwono 12, dan beruntung beliau mau diwawancara, walaupun sebetulnya agak lama saya menunggu saya diwawancara, beliau mau wawancara karena sering bantah. Buat apa? Akhirnya saya bilang, saya manjangin rambut. Tadinya rambut saya nggak pernah panjang, terus saya panjangin rambut gitu. Kamu kenapa rambut kamu panjang? Gitu. Nunggu si Nuwun mau diwawancara karena beliau sayang sekali sama saya. Akhirnya beliau mau diwawancara. Nah, tokoh saya yang cerita tentang dirinya sendiri langsung beliau sendiri. Jadi itu contoh salah satu terbantahkan juga. Saya sendiri punya pengalaman yang sama itu kayaknya, Pak Wira. Pengalaman saya begini, satu hari saya ke daerah Tobasa. Di sana ada yang namanya Ugamo Malim. Ugamo Malim itu santrinya disebutnya Parmalim, dan ada Ihutan sebagai klan tertinggi atau narasumber yang tak terbantahkan tadi. Dan ketika saya datang ke sana, dia nggak mau saya wawancarai, celaka juga ini, Pak. Udah jauh-jauh ini ya, udah sengsara perjalanan, sampai sana dia nggak mau. Gini, akhirnya saya bilang ke dia, saya ada wawancara dengan Bapak, tidak ada Bapak, saya tetap bikin film ini. Tetap bikin film. Orang saya sebagai pembuat film dokumenter, kesempatan untuk sebuah upacara, ya, Sipah 5, upacara namanya Sipah 5. Saya harus bikin film. Masalahnya begini, Pak. Kalau sekarang Bapak nggak mau saya wawancarai, jika terjadi kesalahan dalam film dokumenter saya, jangan salahkan saya. Akhirnya dia mau saya wawancarai seperti itu. Karena apa? Dia adalah narasumber tak terbantahkan, gitu ya. Dan kebenaran itu ada di naik pos-pos, namanya naik pos-pos itu, gitu, seperti itu. Jadi memang kiatnya orang film itu harus pinter mencari sebuah kebenaran dalam dokumenter, saya setuju itu. Tapi di dalam kadang-kadang di dalam sebuah dokumenter ya tadi itu ada persoalan rekayasa kebenaran. Ada banyak contoh rekayasa kebenaran. Bahkan banyak orang asing yang membuat rekayasa kebenaran itu. Itu yang bikin saya kadang-kadang ini kalau dianalisa film ini sebenarnya kebohongan total, padahal disebutnya sebagai film dokumenter. Ini bagaimana nih Pak Wira nih? Ini tetap aja karena di dalam sebuah film itu kan dibatasi oleh frame. Iya, betul. Ya kan, di dalam frame itu ketika ada selektivitas dalam frame, ini ada gedung tinggi, sebelahnya ada kampung jelek. Tapi karena ada selektivitas, maka gedung tingginya dihilangkan, yang ada kampung
Nah ini persoalan. Ini kadang-kadang seleksinya orang dokumenter ada hal-hal yang semacam ini gitu. Nah disitulah letaknya kejujuran seorang filmmaker, karena begini, sekali kita bikin film yang ketahuan salah atau bohong, itu dicatat dunia loh itu. Karena apalagi zaman sekarang jejak digital nggak akan hilang. Sekali dia bohongin orang dengan cara apapun gitu, kita tahu. Kalau sekedar menggunakan bahasa visual untuk mempertegas, memperkuat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bohong, itu persoalan tuh, masalah tuh. Ya, kayak sekarang yang kita lihat di medsos ya, dulu ngomong apa, sekarang jadi ngomong apa. Nah, rasain lo. Ya kayak gitu tuh. Jadi sebagai filmmaker dokumenter betul-betul harus hati-hati. Maksudnya peganglah kejujuran itu, karena penonton kita akan inget kok. Dulu dia yang bikin ini, dia ngomongnya begini, ternyata salah gitu. Itu bahaya. Jadi harus apa namanya? Harus tetap jujur, Pak. Saya sih harus tetap jujur sih menurut saya sih yang utama. Ini menarik, ini kata jujur ini menarik, Mas. Karena apa? Kadang-kadang di dalam zaman itu kan ada sejarah. Sejarah itu kadang-kadang tergantung dari penguasa. Nah ini nih ya, saya itu dalam posisi kadang-kadang membuat film dalam posisi penguasa tertentu, sehingga pada waktu itu kebenaran adalah kebenaran waktu itu. Kita udah sempat bikin. Nah sehingga ketika ini masuk ke dalam zaman sekarang itu kan salah, ya gitu ya, kan salah. Nah kita jadi membuat film jadi disalah-salahin. Iya kan, disalah-salahin. Tapi saya kan jawabnya gampang. Disuruh kok, diminta kok. Ya persoalannya sejarah waktu itu milik penguasa. Pada waktu itu. Sekarang punya kebenarannya sendiri ya Pak ya akhirnya. Tiap zaman ini punya kebenaran masing-masing. Jadi kadang-kadang sejarah itu milik penguasa, itu masalahnya di situ. Jadi kita sih pengen jujur, tapi jujur pada masa itu. Jadi kebenaran pada masa itu belum tentu ada kebenaran di sekarang. Nah ini kita harus sangat hati-hati ini. Harus bijak. Apalagi kita disebutnya sebagai pembuat film profesional. Karena salah satu profesionalitas itu juga sebenarnya ya kejujuran tadi ya Pak ya. Tapi kembali lagi jujur pada masa-masanya. Iya kan? Kadang-kadang sejarah kan dibikin oleh seorang ahli sejarah kan. Nah ini kadang-kadang saya nggak berani sebut judulnya itu, karena setiap tahun pasti ada persoalan di dalam film itu gitu. Padahal itu kan kebenaran pada masa itu, pada penelitian pada masa itu katanya gitu. Nah seperti itu. Dan saya banyak terlibat di dalam film-film yang katanya notabene dokumenter itu, semacam itu ya. Ini ya saya kira mengadili film itu harus pada posisi pada zamannya film itu dibuat. Jangan dikait-kaitkan pada setelah atau sebelum. Kira ada persoalan-persoalan semacam itu. Gitu Mbak Esa. Iya. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi pembicaraan ini sudah mulai menegangkan ya. Satu kejujuran, tapi satu juga ada penguasa yang butuh gitu Pak. Nah dari Pak Hadi dan Mas Wira ini saya menangkap satu yang menarik, bahwa sebenarnya suatu film dokumenter itu adalah sesuatu yang sudah ada, kemudian dikemas untuk ditampilkan kepada masyarakat apa adanya gitu ya. Tetapi kembali lagi bahwa setiap masa itu punya kebenarannya masing-masing begitu ya. Kalau bicara soal dokumenter nih, tadi yang sudah diceritakan, ada film-film yang sudah dibuat dengan beliau berdua di narasumber. Itu jadi sambil ngobrol tadi saya kembali teringat, ini ada satu yang tadi Mas Wira sampaikan ya, tentang Paku Buwono. Nah yang menarik nih ya teman-teman yang melihat nih, ketika film itu kemudian sampai masuk ke nominasi FFI. Nah, belum sampai di situ. Ternyata Pak Hadi adalah jurinya, dan kemudian film itu yang menjadi pemenangnya, begitu ya Pak Hadi ya. Nah, ini ternyata yang dulu teman lama sebelumnya mungkin pengajarnya begitu ya.
Pak Adi. Pak Adi itu dosen saya. Nah, ini. Makanya saya nggak berani tanya. Tapi waktu itu jadi juri juga bukan Pak Adi sendiri, 5. Ada tim begitu ya, Mas. Tim juri. Jadi saya nggak tahu Pak Adi akhirnya film saya masuk nominasi karena apa? Baru belakang-belakang beliau cerita. Padahal pada saat itu menjelang pengumuman nominasi, apalagi kami berjalan berdua gitu ke Bandung menghadiri sebuah acara gitu. Mas Adi diem aja dan saya takutnya ya enggak. Karena merasa nggak penting dan saya nggak bakalan jadi apa-apa kok. Cuman film ujian ini. Film gitu. ujian, tapi ternyata luar biasa. Jadi sampai jadi nominasi dan ternyata menang begitu ya. Yang ini yang menarik buat saya adalah pertemuan-pertemuan ini gitu. Dari Pak Hadi yang beliau adalah dosen, pengajar. Dari Mas Wira, kemudian Pak Hadi bisa dengan sendirinya melihat karya itu ya Pak, karya dari mahasiswanya yang kemudian masuk nominasi dan akhirnya menang nih, suatu kebanggaan tersendiri gitu ya Pak ya. Gimana nih, saya jadi excited. Di dalam sebuah film pasti ada penjurian, itu pasti ada perdebatan, ada macam-macam lah ya. Sifat penjuriannya pada masa itu adalah kualitatif, sama sekali tidak menggunakan kuanti. Jadi kualitatif, perdebatan antara ini. Dan ketika kita menentukan, maka ya jalan satu-satunya voting. Jalan satu-satunya kan voting. Kalau udah kayak gitu, udah deadlock kan voting ya. Nah, dengan sendirinya alasan-alasan kualitatif itu penting untuk menjadi bekal memutuskan, walaupun itu akhirnya voting dan diantara juri pasti saling mempengaruhi gitu. Ya. Nah, film Pak Wira, apa yang saya sebut tadi di pertama, sumbernya tak terbantahkan. Dan itu sangat sulit mendapatkan kesempatan untuk berbicara santai dengan seorang raja. Wah, ini yang bikin orang gila ini bisa kayak gini gitu kan. Waktu itu saya seorang pembuat film dokumenter, jadi saya ngerti betul bagaimana yang namanya mendekati narasumber itu, nggak semudah itu. Ya. Saya sering gagal untuk mendekati itu karena apa? Selalu minta nomor satunya. Itu. Umpamanya contohnya, saya bikin film dokumenter tentang APEC, itu tahun 94. Saya waktu itu tertarik sekali wawancara dengan Pak Sumitro. Begawan ekonomi, siapa sih yang nggak mau tertarik? Apa yang diucapkan oleh Pak Mitro merupakan titah, merupakan semua panutan bagi ekonom-ekonom di Indonesia. Tapi ketika saya minta ke produser, saya minta, tolong dong saya wawancara Pak Sumitro. Mas Adi, Pak Sumitro sedang sakit. Tahun 94, Pak Sumitro ini bapaknya Pak Prabowo. Ya, jadi bapaknya Pak Prabowo. Jadi, aduh, ini gagal saya mendapatkan narasumber tertinggi. Akhirnya saya minta Pak Franseda sebagai ekonom di bawahnya. Ya sedikit lah ya Pak. Ini juga menteri, ketua yayasan Atma Jaya. Dan saya strategi saya, kalau saya wawancara pasti, ya saya kan bukan orang film, mana ngerti ekonomi, tapi ya sambil menyelam minum air lah gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi kalau saya itu mewawancarai seorang tokoh semacam itu, saya bikin daftar pertanyaannya. Kalau Bapak sudah merasa selesai menjawab nomor 1, langsung ke nomor 2. Nomor 2, nomor 3. Kenapa Pak Wira begitu saya strateginya? Saya nggak mau emosinya terganggu. Makanya saya tidak pernah memenggal ketika saya sedang wawancara. Saya lepaskan. Itu. Jadi saya kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 10. Jadi nanti kalau nomor 10 selesai, baru saya melakukan diskusi sama narasumber. Kira-kira yang ini kurang dalam Pak, yang ini harus ditambah ini Pak, yang ini. Saya bisa nggak nambah pertanyaan? Saya akhirnya nambah pertanyaan. Apa pertanyaan kamu tambahan? Nah, waktu itu kan APEC, seluruh perwakilan presiden di dunia menggunakan batik. Dan saya tanya ke Pak Franseda, Pak Franseda, jika Pak Franseda sekarang ada di luar negeri, melihat Pak Harto dengan kepala negara itu menggunakan batik, bagaimana perasaan Bapak? Nah, waktu itu kan Pak Harto lagi tinggi-tingginya kan?
lagi sukses story. Pak Harto lagi sukses story. Dan Pak Franseda menjawabnya apa? Iya ya, presiden-presiden yang di luar negeri, presiden-presiden apa yang datang di Bogor itu kayaknya kabinetnya Pak Harto ya. Karena pakai batik. Nah, jadi pertanyaan human interest semacam ini penting di dalam. Dan Pak Franseda, saya kira bisa dilihat di YouTube itu hasil wawancara saya, walaupun saya potong. Film itu panjangnya sekitar 30 menit, tapi yang di YouTube saya taruh hanya 5 menit. 5 menit. Semacam itulah. Jadi bagaimanapun kesegaran dalam dokumenter, opini dalam dokumenter itu menjadi kunci ya. Apalagi film ini, maaf, termasuk film pesanan. Ya, itu tadi dari Pak Hadi sebagai pengajar tapi juga menjadi juri, yang artinya juri itu punya kualifikasi sendiri, tetapi juga karya Mas Wira pada waktu itu ternyata bisa menjawab. Ya, tingkat kesulitannya. Ya, ya, bikin dokumenter tuh memang ada tingkat kesulitannya. Terus ada andap asor, orang Jawa bilang andap asor itu apa, Mbak? Kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati dari si pembuatnya. Ya. Nah, itu terasa banget, dan di dalamnya itu ada sejarah bangsa Indonesia di mana seorang raja, nah ini seorang raja yang berkuasa tapi juga berkepentingan terhadap NKRI ya. Kalau sekarang NKRI ya Mas ya. Ada kewajiban seorang raja bagaimana beliau itu andap asor untuk mendirikan negara ini gitu ya. Ini seorang raja, wah ini nilainya tinggi banget, ini sejarah yang luar biasa gitu. Dan diucapkan oleh seorang raja dan direkam oleh seorang dokumentaris. Gak sembarangan ini. Gitu. Nah ini dan pelakunya sudah ada di tengah kita nih Pak. Dan dari Mas Wira sendiri mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Wira. Waktu itu ketika akhirnya membuat karya yang luar biasa dan sampai bisa meraih ini ya piala gitu FF itu, seperti apa sih waktu itu Mas? Sebetulnya itu perjalanan hidup yang nggak pernah saya cita-citakan. Saya pada satu saat tempat kerja saya tutup di Bandung, perusahaan elektronik. Saya dibawa oleh pemilik perusahaan itu untuk di Solo. Nah, ternyata di Solo perusahaan itu, bos saya itu membantu keraton. Dari situ kedekatan saya sama putra-putri Sinuwun dan kemudian lengket sama Sinuwunnya. Saya tidak pernah berpikir pada satu saat saya akan kuliah, tidak pernah, karena saya sudah selesai. Saya menyelesaikan mendorong adik-adik, 7 adik saya anak tertua dari 8 bersaudara, 7 adik saya untuk kuliah biar mereka jadi sarjana. Saya sudah merasa jadi sarjana gitu. Tapi apa daya, tahun 96 bos saya itu tutup kantornya, saya pindah kerja di biro arsitek. Kemudian tahun 98 negara ini bangkrut, Krismon. Ya. Di situ saya bingung. Saya cuma lulusan SMA, gimana bisa bekerja gitu. Nah, nekat saya kuliah di IKJ karena saya punya prediksi bahwa 3 tahun setelah 98 ini akan muncul TV-TV baru gitu. Makanya saya masuk ke Fakultas Film dan Televisi untuk bisa dapat sertifikat agar saya bisa bekerja. Awalnya begitu. Nah, waktu saya lulus D3, Mas Adi minta saya jadi kepala studio, jadi asisten dosen kamera. Berjalan aja begitu. Kemudian karena jadi asdos, saya dapat kuliah S1 gratis. Karya saya dokumenter. Setelah di kelas itu saya berpikir, saya bikin dokumenter apa ya gitu. Langsung terbetik di kepala saya, iya, saya kenal seorang raja. Mungkin orang tidak mudah ketemu beliau. Saya dengan enak bisa ketemu kapan saja dan ngobrol apa saja. Kenapa nggak itu ya? Terus saya ajukan ke dosen saya. Dosen saya setuju, bikinlah itu. Begitulah kemudian
Sampai suatu saat saya ujian selesai, kemudian menang, baru saya terkejut-kejut, kok film saya menang? Kenapa gitu? Baru dirunut sama saya. Ternyata saya ketemu beliau itu jauh sebelum saya tahu bahwa suatu saat dunia saya runtuh. Kemudian saya kuliah, mulai hidup dari nol, terus kuliah di IKJ. Nah, berarti pada saat saya mulai merekam beliau, saya sudah punya hubungan 10 tahun sama beliau. Nah, intinya apa di situ yang menjadi pelajaran buat saya dan kemudian saya ajarkan ke mahasiswa bahwa riset itu adalah jantungnya film dokumenter. Nah, riset itu semakin lama akan semakin baik karena apa? Semakin dalam kita kenal tokohnya, hubungannya makin cair sehingga tokoh itu sudah tidak malu lagi bercerita tentang apa adanya dirinya. Ya. Nah, disitulah kunci film dokumenter. Kalau orang tanya, Mas Fira bikin film berapa lama risetnya? Saya jawab aja 10 tahun. Padahal saya belum kuliah. Belum tahu apa itu dokumenter. Ya. Nah, makanya selalu saya bilang kalau mahasiswa tanya, Mas, dokumenter apa yang saya bisa bikin dalam waktu sempit 1 semester ini? 1 semester juga cuma 4 bulan kan? Ya. Bikinlah sesuatu yang kalian sudah menjadi pikiran kalian dari bertahun-tahun sebelumnya atau berbulan-bulan sebelumnya, sehingga dan yang menjadi pikiran itu kalian sudah kenal dan sudah tahu apa dan bagaimana, bikin tentang itu. Itu akan bisa mempercepat proses bikin film itu. Jadi pelajaran yang paling penting dari saya adalah, dari film saya itu adalah gitu, bahwa riset itu isinya dokumenter itu di riset itu. Kalau nggak riset nggak punya cerita, karena apa? Nanti akan jadi cuma liputan doang, datang ke lokasi, wawancara apa adanya, tambal-tambal dengan gambar, jadi visual, jadilah film. Itu bukan film, itu baru liputan. Iya, pada akhirnya kembali tidak jujur tadi. Karena kalau dengan semakin dalam riset mungkin kejujuran itu akan semakin terkuat. Bagus ya. Iya. Karena tokohnya sudah kita kenal, dia benar-benar jujur, dia apa adanya. Itu kan di situ pentingnya dokumenter. Nah, ini gitu. menarik sekali. Nah, ini teman-teman apalagi mahasiswa ya. Nah, mungkin bertanya-tanya kenapa sih harus ngobrolin soal film dokumenter nih di Polybase, di Teknologi Rekayasa Multimedia atau TRM gitu ya disingkatnya. Nah, karena memang salah satu yang dipelajari di TRM ini gitu ya, karena ini juga prodi TRM ini mungkin jadi satu-satunya prodi kalau yang di Salatiga, karena Polybase ini juga politeknik pertama di Salatiga. Nah, ini teman-teman yang menariknya adalah bahwa akan dikupas banyak hal gitu tentang film, khususnya salah satunya film dokumenter. Karena kemarin juga karena mahasiswa itu di setiap semester di sini Mas Wira itu ada yang namanya project based learning begitu ya Pak, di mana mereka memang dituntut untuk membuat satu project yang pada akhirnya nanti pas sekali tepat semester depan ini Mas Wira, anak-anak akan diarahkan untuk bisa memperdalam film dokumenter. Nah, makanya dengan kehadiran Mas Fira dan diskusi dengan Pak Hadi ini sudah banyak, paling tidak ada referensi awal nih buat teman-teman bahwa tadi film dokumenter adalah yang pertama teman-teman harus berusaha mencari tokoh yang tidak terbantahkan. Itu gitu. Ini yang saya tangkap, nanti mohon ditambahkan nih dari para ulung-ulung pembuat film dokumenter gitu. Yang kedua adalah dari Mas Fira sampaikan bahwa riset itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan berpikir yang penting jadi aja lah gitu. Tapi ternyata semakin kita dalam di dalam riset, kita bisa menggali lebih dalam dan kejujuran itu terkuak dari film dokumenter gitu ya. Kalau yang boleh saya tambahkan dari pembicaraan ini adalah yang ketiga, ternyata relasi itu penting gitu ya Pak ya. Karena kalau saya sendiri kan dari komunikasi ini, jadi saya flashback lagi, oh iya betul ya. Ternyata yang komunikasi itu yang katanya cuma ngomong aja kok gitu, ternyata membangun relasi itu modalnya. Itu juga sangat itu kuat, modal. harus ya itu jadi modal teman-teman ya. Karena Pak Adi juga bilang kadang juga ditolak, kadang ada second opinionnya dikasihnya, tapi ternyata untuk bisa mendapatkan narasumber kunci yang tidak terbantahkan tuh modelnya relasi itu juga sangat penting. Sangat penting. Iya, nah ini teman-teman menarik nih untuk kita pelajari, tidak hanya mahasiswa TRM, tapi juga teman-teman semua
Ada yang statement yang mengatakan nih film dokumenter ini adalah tingkatan film yang tersulit gitu. Itu benar apa enggak nih Mas Wira dan Pak Hadi nih, seperti apa? Kenapa begitu ini kira-kira? Sebetulnya kalau dibilang sulit sih tidak ya. Tapi tetap saja yang namanya film itu adalah modalnya ilmu filmnya sendiri. Nah nanti mungkin saya jelaskan ilmu film itu sebetulnya banyak tuh yang harus dipelajari. Paling tidak ada 7 ya. Mulai menulis, menyutradarai, kamera, tata suara, tata artistik, sama satu lagi produser ya. Nah itu semua harus dipelajari dulu sehingga pada satu saat setiap orang akan siap bekerja sama karena saling tahu, karena sempat belajar bersama. Ya, betul. Nah, khusus untuk dokumenter, pakai elemen-elemen di situ. Paling tidak editornya, kameramennya, penulisannya, tata cara tulisnya, walaupun yang ditulis tidak seperti film fiksi, tapi tata cara tulisnya tetap berdasarkan apa yang dia dapat di lapangan. Jadi kalau saya bilang film dokumenter itu adalah menangkap momen, menangkap cerita yang kemudian kita ceritakan kembali. Kalau film fiksi membuat cerita, kita bisa membuat cerita apa saja. Yang penting pada saat pemaparannya tidak mengganggu logika penonton. Itu kalau film fiksi. Kalau film dokumenter, ya betul-betul kita ngumpulin satu cerita demi cerita dari pergaulan makin dalam itu. Nanti baru kita pilihin. Saya mau ceritakan yang ini. Nah, gimana kalau cuman ketemunya cuma sebentar, baru aja dapat 2 cerita sudah selesai. Belum tentu benar juga, belum tentu bagus juga. Iya. Gitu. Makanya mungkin kalau dibilang paling sulit, nggak sulit ya, tapi butuh waktu, butuh kedalaman. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Sulitnya kenapa? Hanya sebenarnya nggak sulit, hanya saja teman-teman harus menikmati proses itu. Iya, proses demi proses sampai akhirnya bisa mendapatkan film dokumenter yang berkualitas itu tadi. Kalau dari Pak Hadi gimana Pak statement itu ya, Pak? Saya kira gini ya, saya nambahkan di dalam proses pembuatan film pasti kita mengikuti, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Praproduksi, produksi, pasca produksi, distribusi dan evaluasi. Kalau kita ambil 5, tapi biasanya yang kita ajarkan cuma 3. Distribusi sama evaluasi jarang sekali itu karena ilmu yang lain. Jadi yang 3 ini. Nah, yang namanya orang dokumenter ini nggak bisa tiba-tiba. Nggak bisa tiba-tiba. Karena proses dari 7 bidang yang diajarkan, yang diberikan oleh Pak Wira tadi itu harus dikuasai. Orang dokumenter itu nggak mungkin kita membawa kru 7 orang, itu nggak mungkin. Makanya tuntutannya kru film dokumenter biasanya mereka adalah orang-orang yang multitasking. Dia itu harus bisa kameramen, dia itu harus bisa sutradara, dia itu harus bisa editor, bahkan dia harus bisa ngerti musik. Tambah lagi nih, tambah lagi musik, ya kan? Jadi tidak bisa tiba-tiba dan itu perlu latihan yang begitu kuat ya. Apalagi dia harus menguasai persoalan-persoalan artistik dan teknologi sekaligus. Apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang coba sekarang kalau saya dapat pesanan film ke Papua, harus berangkat 7 orang. Nggak mungkin biayanya. Atau saya harus pergi ke Saint Petersburg sana, mau bawa 7 orang, ya nggak mungkin lah. Jadi itu paling kita cuma 2 orang. Nah, 2 orang harus mengatasi itu seluruh profesi. Sehingga tuntutannya seorang pembuat film dokumenter ya pasti terjadi rangkap profesi. Udah pasti, udah nggak mungkin. Bahkan ketika kita itu mendapatkan tawaran untuk membuat film di Papua dan shotnya harus cepatnya dikirim ke Jakarta. Nah, kita juga harus tahu bagaimana cara mengirimkan stok-stok itu supaya secepatnya mungkin itu bisa jadi tuntutan dari acara televisi namanya ya, dokumenter televisi bisa saja itu kita mengirimkan itu. Jadi kita punya
tata cara bagaimana cara mengirimkan. Jadi tuntutannya di dokumenter itu betul-betul banyak. Dan apa yang paling menyenangkan dalam dokumenter itu, kita sebagai pembuat film termasuk seorang penjelajah dan pembelajar. Tidak henti. Iya. Ya, kalau misalnya dia bikin 10 film dokumenter, ada 10 topik, 10 pengetahuan baru yang dia pelajari. Iya, jadi setiap film kita mesti belajar. Iya. Memang. Ya riset, ya belajar, ya sesuatu yang baru. Coba tiba-tiba saya orang film harus meliput APEC, apa urusannya? Tapi jadi belajar. Jadi belajar. Baca koran. Iya. Waduh, ini memperdalam itu. Jadi saya sebagai orang film harus bikin Bedoyo Ketawang. Waduh, itu gimana Bedoyo Ketawang itu langsung nggak bisa kita bikin film tiba-tiba semuanya kita bertanya. Nggak bisa. Jadi kita dalam membuat pertanyaan juga harus menyusun jawaban sekaligus sebenarnya. Ya. Kayak seperti itu Mbak Esa. Jadi nggak bisa tiba-tiba itu. Jadi ada proses yang begitu panjang untuk bisa menguasai persoalan-persoalan opini dalam dokumenter. Ya, baik. Nah ini teman-teman, jadi kalau ada statement yang mengatakan bahwa film dokumenter itu yang paling sulit gitu, kalau dibilang ternyata salah gitu ya. Jadi ini sangat enjoy, apalagi tadi dikatakan menjadi penjelajah, tetapi juga teman-teman harus menjadi terus pembelajar gitu. Itu yang membuat pada akhirnya teman-teman kalau memang ingin memperdalam film dokumenter, ya teman-teman akan menjadi seorang yang profesional itu tadi, karena teman-teman mau menjelajah dan belajar gitu sampai belibet saya ya. Nah ini yang menarik teman-teman, kalau tadi disebutkan ada 7 profesi dalam perfilman, ada kemudian 3 sampai 5 sebenarnya Pak ya, 3 yang kemudian akan diajarkan untuk teman-teman. Nah semua itu sebenarnya akan diajarkan juga nih Pak di TRM Politeknik Bakti Semesta gitu ya Pak ya, yang diberikan ke mahasiswa gitu ya Pak. Jelas. Ya? Nah itu, nah ini untuk teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa. Ya, Pak Wira ngerti lah standarnya pembelajaran film lah, atau yang diceritakan Nah Pak Wira itu, bagaimana? nah ini untuk teman-teman TRM nih gimana nih? Ya karena saya pernah jadi mahasiswa film dan sudah tua, jadi saya diteni merasakan. Jadi 7 yang saya bilang itu wajib semuanya dapat. Dan waktu itu kami dapat 2 semester. 2 semester belajar menulis, 2 semester belajar kamera, 2 semester belajar editing, pokoknya 7-7-nya itu. Setelah itu baru kita memilih peminatan. Saya minat saya jadi penulis, minat saya jadi kameramen gitu. Itu pun pada saat kita memilih minat pakai dites dulu, pakai seleksi dulu, bener nggak? Itu juga ada. Kalau seorang sutradara harus 7-7-nya A misalnya, A-nya boleh 1, B apa gitu nilai, kayak begitu. Nah itu kita butuh banget itu. Nah andai kata sebagai sekolah pemula belum bisa menghadirkan dosen sebanyak itu, mungkin bisa belajar satu dosen ngajar rangkap. Misalnya satu dosen ngajarin dia kamera sekaligus juga tata suara. Kalau tambahin lagi lengkap ngedit. Nah gitu misalnya. Penyutradaraan, menulis, rangkap gitu. Paling tidak itu ilmu itu harus dapat dulu. Baru bikin film. Dan kesemuanya itu memang harusnya mahasiswa punya bekal itu ya Pak ya, untuk bisa ke 7-7-nya gitu. Kemudian bikin film. Tapi jangan lupa juga mahasiswa film yang ingin bikin film, jangan males nonton. Nah itu tuh pesannya. Karena referensi itu penting banget. Ya, betul. Kalau males nonton gimana mau bikin film? Cuman dari yang dia tahu aja, jadi sempit sekali menghayal Mas ya betul. Nanti filmnya jadi dangkal sekali. Apalagi tidak disertai ilmu itu, tambah-tambah asal dipikir asal rekam aja bisa bikin film, enggak. Yang penting ada gambar dan suaranya, enggak seperti itu. Semua ada bahasanya, semua ada tata keramanya. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi ternyata memang ke-7-7-nya teman-teman masing-masing sebagai mahasiswa juga harus memperdalam itu dulu, gitu sampai pada akhirnya bisa menjadi seorang filmmaker. Andai kata belum misalnya di kampus belum semesternya, di YouTube banyak sekali. Nah, betul. Banyak sekali di YouTube tutorial menulis,
tutorial menyutradarai, tutorial kamera, ada semua itu. Iya, karena era digital dipermudahkan. Rajin saja. Iya. Jadi dosen itu hanya pemantik, nanti mahasiswa harus lebih rajin lagi mencari. Dan mungkin tidak semuanya bagus. Kan nanti tahu, oh ini yang bagus, ini yang bagus. Ya, yang penting perbanyak nonton. Iya, perbanyak nonton gitu ya teman-teman. Enak ya, asik ya. Jadi mendalami film tapi juga kok jadi nonton ya, nonton gitu. terus gitu kan, nonton film Kok seneng-seneng terus. ya, Iya. gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa di teknologi rekayasa multimedia nih, Polybase nih akan mendapatkan itu dan sambil sedang didalami juga ya sama teman-teman. Dan untuk mungkin teman-teman lain nih yang masih di bangku SMA, SMK yang juga tertarik sama film gitu, boleh nih gabung sama Polybase di TRM gitu ya Pak ya, karena ada Pak Hadi akan mendampingi dan juga nanti akan Mas Wira akan sering-sering kita panggil nih untuk sharing ilmu gitu, supaya teman-teman yang memang mau mendalami jadi filmmaker khususnya di dokumenter nih akan tadi bisa mendapatkan satu karya sendiri yang bahkan barangkali bisa menjadi Mas Wira berikutnya ya. Dari Polybase bisa dapat piala Harus bisa. Citra. Wah, Dan saya sangat yakin, saya betul-betul sering membakar semangat anak-anak muda. Anak-anak muda itu pasti jauh lebih kreatif. Tahu nggak saya dapat piala Citra di umur berapa? Saya sudah tua, di umur 45 apa 46 saya dapat itu. Saya kuliah di KJ itu, umur 40. Ya kira-kira 46 saya dapat. Apalagi anak-anak yang masih muda-muda, penuh kreatif, pasti bisa bikin karya-karya yang lebih cemerlang. Asal mau belajar. Banyak referensi, itu sebelum bekalnya. Iya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi dari kedua narasumber kita yang luar biasa nih hari masih ini. Masih ada sebenarnya tambahan. Oh iya Pak, ini informasinya banyak banget nih. Silakan Pak. Jadi untuk belajar film ya, ini kita juga dibatasi oleh kualitas perekaman, baik itu perekaman gambar maupun perekaman suara. Nah, karena memang kita kan audiovisual, jadi perekaman kamera sekarang itu peralatannya begitu kompleks, makin luar biasa, sehingga untuk membuat satu gerak kamera saja dulu dibatasi 12 gerak kamera. Tapi kalau sekarang gerak terus, geraknya banyak banget. Sekarang jenis geraknya itu, bayangin, ada drone. Pakai drone aja ada 10 gerak drone. Belum lagi tripod, kembali lagi ke zaman kuno menggunakan gearhead. Iya, kalau dulu kan pakai friction head atau pakai head yang ada olinya itu friction head ya. Tapi sekarang balik lagi ke zaman kuno, pakai friction head, pakai gearhead. Nah, gearhead itu sekali kita pakai gearhead, kita nggak mau ke tripod yang lain. Karena nyaman dan kameranya sangat stabil itu. Jadi sekarang perkembangan luar biasa. Artinya ketika kita ngerekam gambar, jangan merekam gambar itu asal saja. Di situ ada berbagai macam lensa. Setiap lensa mempunyai makna. Setiap diafragma yang kita pilih ada makna juga. Ya, setiap speed yang kita pilih ada ISO yang begitu banyak ragamnya sekarang. Kalau dulu dipatok sama pabrik kita sekian, tapi hari ini bebas memilih. Sampai mata kita nggak lihat, dia bisa lihat. Iya kan? Iya betul. Nah, inilah persoalan-persoalan yang sekarang itu, di mana teknologi menyediakan segalanya dan kita harus mempelajari itu semua untuk kita terjemahkan menjadi kekuatan dari apa menjadi bakat kita. Orang film dipilih oleh Tuhan ya untuk persoalan-persoalan yang nilainya positif. Ini yang penting ini. Jadi tolong dimaknai betul ini. Jadi orang film itu bukan sekarang yang namanya setiap manusia punya handphone kok, bisa bikin film kok. Tapi yang di bioskop atau yang bisa ditampilkan di media, berapa orang yang bisa itu? Setiap orang bisa bikin film, tapi setiap orang belum tentu bisa menyiapkan film sebaik-baiknya. Jadi bagaimanapun orang film itu adalah orang-orang terpilih. Nah ini
Nah, ketika kita jadi orang terpilih, ya itu tadi yang ditawarkan Pak Wira, belajar, menjelajah, dan segalanya yang kita ungkapkan di podcast hari ini. Itu kira-kira gitu nggak Pak Wira? Terima kasih Pak Wira. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi Andakah yang terpilih dari Tuhan gitu ya untuk menjadi orang-orang yang mendalam film gitu kan. Jadi ketika diberikan kesempatan untuk bisa memperdalam begitu ya Pak ya. Jadi ayo teman-teman mau belajar, mau menggali gitu supaya bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, dan tentunya suatu karya yang baik adalah yang berdampak buat masyarakat, gitu ya. Berdampak positif. Betul, dan semuanya itu positif. Termasuk tadi saya pegang terus nih yang Mas Wira bilang, kejujuran juga salah satu hal yang positif. Bahkan dalam segala sesuatu semuanya harus mengarah ke positif gitu ya. Mungkin ini sharingnya luar biasa, ini jangan banyak-banyak dulu ini Pak ya. Kalau mau lebih lanjut ya gabung yuk ke Politeknik Bakti Semesta gitu. Akhirnya tetap promosi ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik yuk gabung di Teknologi Rekayasa Multimedia, akan banyak yang akan kita kupas belajar tentang film. Pak Hadi, Mas Wira sebagai senior-senior yang luar biasa ini akan mendampingi teman-teman gitu. Nah, ini sebagai penutup terakhir, conclusionnya, pesan-pesan buat generasi muda tentang perfilman nih. Dari siapa dulu nih? Saya dulu, Mas Wira, silakan. Karena ini sekolah baru ya maksudnya, sangat penting sekali anak-anak sini membuat 1-2 karya yang monumental. Sehingga dengan 1-2 karya monumental itu akan sekolahnya cepat sekali dikenal orang, dan yang lain pasti akan ikut berkarya lebih baik lagi. Dan saya sangat yakin dengan Pak Adi di sini, saya juga ikut nanti sesekali bisa membantu ke sini. Saya yakin akan lahir karya-karya yang baik di sini. Amin. Saya menunggu, karena saya juri di beberapa festival, saya menunggu karya-karya anak sini muncul di hadapan saya pada saat saya menilai sebuah karya film. Wah, mantap. Gitu. Ini tertantang ini ya nanti Bapak Kaprodi. Ini ditantang nih kan. Baik, Mas Wira, dinantikan saja karya mahasiswa ini supaya kita dorong untuk mahasiswa berkarya. Terima kasih Mas Wira. Dari Pak Hadi. Ya, intinya belajar film itu serius. Itu serius. Kalau nggak serius ya sudah repot kita. Jadi saya kira untuk serius ini ya mata kuliah yang ada ya harus diikuti secara serius. Gitu. Ya, jadi ini kata serius ini jadi kata kunci yang penting ya. Jadi apa ya, film itu perlu kesabaran, ketelitian, telaten ya, semacam itu ya. Jadi seperti itulah. Jadi apalagi membuat film. Membuat film tuh ya ampun, nggak kenal waktu dari pagi ke pagi. Nah, budaya industri film ini ya harus kita masuki. Kalau kita memang kita capek banget bikin film itu. Tapi begitu karya itu nanti dikasih piala sama Pak Wira, waduh, segala kelelahan itu habis itu, dan kita pengen bikin film lagi. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Setiap berproses, sungguh-sungguhlah gitu ya, tekun untuk bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Mungkin itu pesan-pesan dari Pak Hadi dan Mas Wira, narasumber kita yang hebat-hebat saat ini teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin kita akan ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya untuk kita bahas lebih banyak lagi. Dan untuk teman-teman sekali lagi nih yang mau gabung memperdalam, silahkan join ke Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Bakti Semesta. Jadi kita akhiri untuk diskusi siang hari ini. Pak Hadi, Mas Wira, terima kasih banyak. Sebentar akan melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi Mas Wira, tetap support kami terus. Dan untuk teman-teman sampai ketemu lagi Bantu Pak di Wira segmen berikutnya. Siap. Ya, terima kasih semuanya.